Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك السلام عليك أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على كما صليت على إنك حميد وبارك كما باركت إنك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa khairil bariyat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadinil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bittaqwa faqad faza man ittaqa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ma'asyiral hadirin wal hadirat sedang jamaah Aid al-Fitri rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang tak pernah putus. Denyut nadi, nafas yang belum berhenti, udara yang masih bisa kita hirup, kaki yang masih bisa kita langkahkan, tangan yang masih bisa kita ayunkan. Itu semua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur. Dan nikmat yang sangat berharga bagi kita pada hari ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk hidup sampai di akhir Ramadan. Mudah-mudahan amaliyah Ramadan yang telah kita laksanakan, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu baca Al-Quran, apakah itu doa, zikir, dan istighfar, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap istighfar sebulan yang kita lakukan bisa menghapus dosa-dosa 11 bulan sebelumnya yang telah kita lakukan. Sebagaimana istighfarnya seorang Yusuf bisa menghapus dosa bagi 11 saudara-saudaranya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi salam ketika beliau mengajak untuk masuk ke dalam kapalnya. Yang masuk ke dalam kapal itu selamat, dan yang tidak mau masuk tenggelam. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang diselamatkan ketika kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita insya Allah layak untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasul kita yang mulia atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Hari ini hari di mana semua umat Islam di seluruh pelosok dunia mengucapkan lafaz takbir, tahmid, tahlil, menggema. Mudah-mudahan itu adalah simbol dari kebahagiaan
dikarenakan oleh berhasil melawan hawa nafsu, dikarenakan oleh semangat dalam beribadah 11 bulan, maka kita sambut hari ini dengan hari kemenangan, hari bahagia. Namun ada dua bentuk kebahagiaan pada pagi hari ini. Ada orang yang berbahagia menyambut kemenangan dirinya sendiri. Tapi ada orang yang pura-pura bahagia hanya merayakan kemenangan orang lain. Orang-orang yang berbahagia karena menyambut kemenangannya sendiri, itulah orang-orang yang telah berhasil selama sebulan penuh. Tapi orang-orang yang pura-pura bahagia, tersenyum bersama orang-orang lain, padahal dia hanya menyambut dan berpura-pura dalam bahagia, sekedar untuk menyambut kebahagiaan orang lain. Dalam hal ini, kita tidak diminta untuk menilai siapapun. Kita tidak diminta untuk melihat kepada amalan orang lain. Yang diminta adalah untuk melihat kepada diri kita sendiri. Apa yang telah kita lakukan selama Ramadan? Apa yang telah kita kerjakan selama bulan puasa? Apakah kita benar-benar mengerjakannya? Apakah kita benar-benar memanfaatkan waktu? Apakah kita benar-benar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah benar-benar kita memohon ampun lalu dosa kita diampuni? Kitalah yang harus menilai diri kita masing-masing. Jangan sekali-kali menilai orang lain. Kita tidak dituntut untuk memuhasabah orang lain. Kita hanya dituntut untuk memuhasabah diri kita masing-masing. Seandainya memang sebulan penuh kita telah memanfaatkan detik-detik Ramadan, maka insya Allah hari ini kita akan berbahagia dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Apa yang telah kita lakukan, jika benar-benar ikhlas karena Allah, maka insya Allah hari ini adalah hari di mana kita benar-benar berbahagia dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu hal yang ingin saya sampaikan dalam khutbah kita pada pagi hari ini. Apakah semangat ibadah kita selama Ramadan? Apakah semangat membaca Quran kita dalam Ramadan? Apakah semangat istighfar kita dalam Ramadan? Itu hanya akan menjadi wajah sesaat. Apakah hanya akan menjadi topeng bagi kehidupan kita? Topeng itu bukan wajah asli. Topeng itu adalah wajah yang dibuat-buat. Betapa banyak orang menjadi baik selama bulan Ramadan. Berapa banyak orang kemana-mana pakai peci haji selama bulan Ramadan. Tapi itu semua adalah topeng. Bukan itu yang dituntut oleh agama. Bukan itu yang diminta oleh syariat Islam. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang diinginkan adalah bagaimana semangat ibadah yang telah kita tunjukkan selama bulan Ramadan itu tidak menjadi topeng bagi kehidupan, tapi harus menjadi wajah asli kita yang akan menghiasi diri dan kehidupan kita 11 bulan berikutnya. Kalau seandainya kemarin kita ramai-ramai untuk ke masjid, apakah semangat ke masjid itu berakhir dengan 1 Syawal? Kalau kemarin kita semangat untuk membaca Al-Quranul Karim, apakah semangat membaca Al-Quran akan berakhir dengan datangnya 1 Syawal? Kalau seandainya kemarin kita begitu semangat, rajin, ikhlas untuk berinfak atas nama Allah, apakah itu semua akan berakhir dengan datangnya 1 Syawal? Jangan sampai 1 Syawal adalah hari terakhir kita membaca Al-Quranul Karim. Jangan sampai 1 Syawal adalah hari terakhir di mana kita semangat untuk ke masjid, ke rumah Allah. Jangan sampai 1 Syawal adalah merupakan hari terakhir kita untuk berbuat amal soleh. Tapi jadikanlah semua semangat, semua ibadah yang telah kita lakukan selama Ramadan
itu harus menjadi wajah asli kita. Apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan, itu pula lah yang harus kita lakukan di luar Ramadan. Kenapa demikian? Karena Rabbnya Ramadan, dia juga adalah Rabbnya Syawal. Rabbnya Ramadan adalah Rabbnya 11 bulan berikutnya. Yang kita sembah dalam bulan Ramadan, dia juga yang kita sembah 11 bulan berikutnya. Kalau demikian, untuk apa kita berhenti ibadah? Untuk apa kita berhenti untuk beramal soleh? Jangan jadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah untuk 11 bulan berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sedang jemaah Aidil Fitri rahimani Allahu wa iyyakum. Betapa banyak ibadah yang sudah kita laksanakan. Barangkali ada yang mengkhatamkan Al-Quran itu sampai 2 atau 3 kali. Berapa jumlah rakaat yang sudah kita laksanakan? Dan memang rakaat ibadah kita dalam Ramadan itu lebih dari bulan-bulan yang lainnya. Puasa yang kita kerjakan dalam setiap hari. Tidak ada bulan di mana kita berpuasa setiap hari kecuali dalam bulan Ramadan. Kita berharap semua itu menjadi amal saleh, dicatat oleh malaikat Allah, masuk ke dalam catatan kita, dan jangan pernah melakukan sesuatu yang dapat menghapus amal-amal kita. Oleh karena itu, ikhwati fillah, saya juga ingin mengingatkan kepada kita bersama, jangan pernah melakukan hal-hal yang akan bisa menghapus semua amal-amal yang telah kita laksanakan. Kalau seandainya itu kita laksanakan, berarti semua kebaikan dalam Ramadan kita terhapus dan tidak berarti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Apa yang akan bisa menghapus amal kita? Yang pertama adalah perbuatan syirik. Jangan pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seandainya kita berbuat syirik, maka amal-amal ibadah kita akan terhapus dan tidak ada lagi terhitung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, wahai Muhammad, la yahbatanna amaluk, maka amalmu terhapus. Jadi jika kamu berbuat syirik, maka amalan-amalanmu hilang, terhapus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak terhapus? Karena dia yang menerima amal, ternyata dia pula yang kita syirikkan. Dia yang akan menerima semua kebaikan kita, tapi dia pula yang kita syirikkan. Jangan sekutukan Allah. Jangan berikan sesuatu yang hanya untuk Allah, lalu kita berikan kepada orang lain. Berdoa hanyalah kepada Allah. Meminta hanyalah kepada Allah. Maka jangan pernah meminta kepada selain Allah. Bertawakal hanyalah kepada Allah. Berserah diri hanyalah kepada Allah. Maka jangan pernah berserah diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang tertipu dalam persoalan ini di kehidupan dunia ini. Berapa banyak orang melakukan hal-hal yang ternyata itu adalah syirik tapi dianggap tidak syirik. Orang tidak lagi semata-mata bertawakal kepada Allah, tapi mereka bertawakal kepada jimat-jimat. Mereka bertawakal kepada tangkal-tangkal. Biar bayi ini tidak diganggu oleh makhluk gaib, maka perlu diberikan tangkal-tangkalnya. Maka dililit-lilitkanlah tali temali di lehernya, di pinggangnya, di kakinya. Kalau itu adalah bentuk cara untuk mendapatkan keselamatan, berarti dia sudah bertawakal kepada selain Allah. Dia bertawakal kepada tangkal dan jimat-jimat. Pada dalam hadis Nabi mengatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung-gantung jimat itu, sungguh dia telah berbuat syirik. Kalau itu yang dilakukan, maka terhapuslah amalan-amalan kita. Ikhwati fillah, seandainya masih ada sisa-sisa jimat, sisa-sisa tangkal yang selama ini bergantung kepada tangkal, mulai hari ini buang.
Mulai hari ini lepaskan, serahkan kehidupan kita kepada Allah. Tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh enggak Pak Ustadz, kami hanya meminta kepada Allah. Itu hanya kamuflase, itu hanya omongan saja. Buktinya apa? Keluar dia dari rumah, tinggal jimat itu, pulang dia untuk mengambilnya. Kenapa? Karena ada kekhawatiran kalau tidak dijemput, kalau tidak diambil ke rumah, mungkin perjalanannya tidak akan selamat. Itu menunjukkan bahwa tawakalnya tidak murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik menghapus amal. Yang kedua, jangan pernah ujub, jangan pernah takabur, jangan pernah sombong. Kemarin Ramadan kemarin itu sayalah yang paling banyak bacaan Qur'annya. Saya 10 malam terakhir itu di masjid, tidak ada saya keluar-keluar. Lalu datang ujubnya, datang sombongnya, datang angkuhnya. Seolah-olah yang paling banyak ibadahnya hanyalah dia. Seolah-olah yang lain itu di bawah dia semua. Kalau tujuannya adalah untuk keangkuhan, maka bisa-bisa itu juga menghapus amalannya. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian itu bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebutnya, dengan membangga-banggakannya, dan dengan menyakiti hati orang yang diberikan. Ikhwati fillah, tentu saja semua kita berharap apapun amalan yang kita telah laksanakan, semua masuk ke dalam catatan amalan kita, hendaknya diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita jadikan lembaran baru untuk mengisi waktu-waktu kita di masa yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadinil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menenun pakaian di pagi hari lalu mengurai kembali benang itu di sore hari. Surat ini, ayat ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 92. Sangat tepat untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Ini adalah sindiran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang memperbanyak amal soleh, lalu ia batalkan kembali amal soleh itu setelah dia tunaikan. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menenun pakaian di pagi hari. Ada benang-benang ditenun jadilah satu pakaian. Tetapi pada sore hari benang itu diurai kembali satu persatu. Kalau kita ibaratkan sebulan penuh kita menenun pakaian, maka jadilah baju yang sangat indah. Jadilah pakaian yang sangat menarik untuk dipandang. Kita sudah tenun pakaian itu selama sebulan, tapi jangan diuraikan kembali benang itu satu persatu. Kalau seandainya kita ibaratkan dengan membangun sebuah bangunan, sebulan penuh kita membangunnya. Kita buat pondasinya, kita susun batanya, kita buat jendelanya, lalu dikasih atap. Jadilah dia istana yang begitu megah.
Tapi akankah kita runtuhkan kembali batanya satu persatu? Apakah akan kita hancurkan kembali bangunan yang indah itu satu persatu? Itulah ibaratnya yang ada dalam Al-Quran tadi. Dan Allah menceritakan seorang perempuan gila, seorang perempuan stres yang dia tidak tahu lagi apa yang telah dia lakukan. Pakaian ditenunnya, tapi sorenya diurai kembali. Kita renungkan bersama, jangan sampai ibadah selama sebulan penuh yang begitu indah menghiasi kehidupan kita, tapi janganlah kita melakukan sesuatu yang dapat merobohkan dan menghancurkan kembali atau menguraikan benang-benangnya. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengokohkan persatuan kita, selalu mengokohkan ukhuwah kita, agar kita tetap bisa saling menasehati, agar kita bisa tetap saling berwasiat, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Siapapun di antara kita, dia perlu saudara untuk saling mengingatkan. Jangan sampai ukhuwah kita pecah, rusak hanya karena persoalan-persoalan sepele yang sebenarnya tidak pantas itu menjadi sebab kehancuran dan rusaknya ukhuwah kita. Ramadan telah membangun kebersamaan itu dalam kehidupan kita. Yang kaya, yang miskin, tidak ada lagi bedanya. Yang kaya ikut merasakan lapar sebagaimana orang-orang miskin yang jarang makan. Orang miskin pun ikut memberikan zakat fitrah di akhir Ramadan agar dia pernah pula merasakan bagaimana nikmatnya memberi layaknya orang kaya, meskipun satu kali dalam satu tahun. Itulah sebabnya zakat fitrah itu bukan untuk orang kaya, tapi untuk semua umat Islam, bagi semua umat Islam, kaya, miskin, wajib memberikan zakat fitrah. Orang miskin ketika memberikan zakat fitrah, dia sedang merasakan bagaimana nikmatnya memberi. Kalau selama ini tangannya ada di bawah, tapi di hari ini, kemarin, sampai hari ini, tangan mereka ada di atas, maka semua kita adalah bergembira. Itulah sebabnya hari raya, hari di mana semua kita merasakan kemenangan, kebahagiaan tanpa terkecuali siapapun orangnya. Begitu luas makna Ramadan yang mudah-mudahan tertanam di dalam hati kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansurhum fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah, belajar agama baru alim.